Dan ketika mereka sudah mulai membatalkan komitmen mereka terhadap Allah dan Rasulnya, jadi ketika kita sudah mulai membatalkan komitmen kita kepada Allah, komitmen untuk bertauhid, komitmen untuk menjaga sholat, komitmen untuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita di muka bumi, kecuali Allah akan kuasakan mereka kepada musuh mereka. Insaf, bincang santai penuh faedah. Tadi 5 perkara yang udah antum sebutin kan, kurang 2 Tat. Betul. Mohon dilanjutin Tat. Allah barik fiik. Jadi kalau semakin bertambah semakin deg-degan gitu. Soalnya udah terjadi semua ini Tat. Allahul musta'an. Iya kan? Kita ngelihat dari fenomena ini, berarti mulai dari wabah yang antum tadi sebutin, terus dari gitu dari krisis yang terjadi di sekarang ini kita rasakan. Benar. Ya ulah kita juga kita sendiri juga. Kemudian gitu. turunnya hujan bukan pada tempatnya. Di pedesaan seringkali kita mendengarkan gagal panen karena tidak turun hujan. Di perkotaan turun hujan banjir. Ya, subhanallah. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah ini rahmat dan kasih sayangnya mendahului azabnya. Namun kita coba melihat lanjutan dari hadis tersebut. Nabi SAW kemudian bersabda, "Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fayakhudhu ma fi aidihim." Dan tidaklah mereka, dan ketika mereka sudah mulai membatalkan komitmen mereka terhadap Allah dan Rasulnya, jadi ketika kita sudah mulai membatalkan komitmen kita kepada Allah, komitmen untuk bertauhid, komitmen untuk menjaga sholat, komitmen untuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita di muka bumi, kecuali Allah akan kuasakan mereka kepada musuh mereka. Dan musuh ini di samping menguasai kita, mereka akan mengambil sebagian dari apa yang mereka miliki. Mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan kita, dan kita hanya bisa ngomel, menggerutu, protes, tapi tidak bisa berbuat apapun. Itu terjadi tidak ya? Itu bahasanya udah mulai tinggi nggak sampai aneh ke situ. Ya? Tapi yang pasti kalau misalnya kita ngelihat dari berita-berita di internet sendiri, ya udah terjadi. Ya. Bagaimana kita melihat bahwa negara ini dibilang negara makmur, gemah ripah loh jinawi, katanya begitu kan. Betul. Kemudian sampai ada dulu waktu anak masih kecil-kecil ada lagunya lempar tongkat jadi tanaman atau apa begitu ya. Lempar batu dan tongkat jadi tanaman. Begitu kan. Bahkan atap rumah pun tumbuh tanaman. Ya, saya pernah ngajak seorang teman dari Timur Tengah melihat bagaimana hijaunya negeri ini. Mereka katakan fil jannah, antum fil jannah. Kalian ini di surga. Ya. Atap rumah nggak ada tanahnya bisa tumbuh tanaman. Lumut tadi. Iya. Itu banyak, bukan cuma lumut. Iya kan? Tanaman bisa tumbuh kadang sebagian sela-sela tembok gitu kan. Subhanallah. Ini kayanya negeri ini. Tapi antum lihat, apakah kita merasa kaya? Apakah kita bangsa ini merasa kaya? Malah kita melihat dan menyadari bagaimana sebagian besar aset yang kita miliki, hasil tambang kita, entah itu emas, entah itu nikel, entah itu perak, entah itu uranium atau apapun itu yang dimiliki oleh negara ini, batu bara, gas bumi, semuanya yang harusnya dirasakan dan demi kesejahteraan rakyat kita malah lebih banyak dinikmati oleh bangsa lain. Yang notabene bukan bangsa muslim. Bukan kita. Betul. Bukan bangsa Indonesia, apalagi kaum muslimin. Betul. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW bersabda, "Walam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa sakhiru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan ketika pemimpin-pemimpin mereka sudah tidak lagi berhukum dengan kitabullah dan bahkan mengolok-olok apa yang Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan masalah mereka itu di antara mereka sendiri. Tidak pernah akur. Tidak pernah selesai masalahnya. Ba'sahum bainahum, secara khusus ba's itu biasanya dikaitkan dengan pertikaian, perselisihan. Maka sudah dipaksain kita harus satu warna. Hijau semuanya, biru semuanya, kuning semuanya, atau yang lainnya misalnya. Tapi tetap sudah satu warna, masih berkelahi satu sama lain dengan warna yang sama. Ini
Allah sebutkan illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah akan timpakan masalah mereka di antara mereka sendiri. Karena tidak peduli kepada apa yang Allah sampaikan, Nabi SAW ajarkan. Nah, menyikapi akan hal ini, kita umat Islam harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ahkamul hakimin, maha bijaksana. Allah maha rahman, maha rahim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkeinginan untuk menzalimi siapapun dari hambanya. Tidak ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Setiap orang akan merasakan akibat dari apa yang dia perbuat. Allah juga ingatkan misalnya dalam surat Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un. Hal itu Allah tunjukkan kepada mereka. Allah tampakkan kerusakan-kerusakan ini, masalah-masalah ini, supaya Allah menimpakan kepada mereka akibat dari sebagian yang mereka perbuat. Ba'dalladzi 'amilu, sebagian. Karena jika Allah timpakan kepada kita akibat seluruh dosa-dosa kita, nggak ada yang tersisa di muka bumi. Kita tidak akan lagi eksis di muka bumi. Tapi hanya sebagian. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un. Supaya mereka mau rujuk, mau taubat, mau kembali, mau sadar. Diingatkan oleh Allah. Namun siapa yang mau mengambil pelajaran jika kita tidak beriman dengan ayat-ayat ini? Betul, Ya, siapa yang mau mengambil pelajaran jika ya itu kan bahasa agama. Tapi kalau Anda tidak percaya dengan ini, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu dengan detail peristiwa-peristiwa ini, sedangkan beliau hidup 1400 tahun yang lalu. Beliau bukanlah seorang sosiolog, bukanlah seorang pengamat, beliau SAW bukanlah seorang pakar ekonomi, politik, ya, geopolitik, sama sekali. Tapi Nabi SAW menyampaikan permasalahan yang terjadi dari perubahan alam ini dengan sangat mendalam dan mendetail. Siapa yang bisa menyampaikan seperti ini jika bukan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Ustaz, Masya Allah banyak sekali hikmah yang udah kita bisa ambil dari obrolan kita kali ini Ustaz ya. Jadi mulai dari perkara-perkara tadi yang Nabi sendiri udah mewasiati ke kaum muhajirin jangan sampai ketemu 5 perkara ini, dan itu terjadi di masa kita Ustaz. Allahu Akbar. Iya kan? Jadi agak-agak sedikit ngeri sih, ngeri sedap gitu. Apalagi fenomena gempa kan juga udah keseringan. Nah, data dari BMKG 807 kali gitu 800 kan. Dalam setahun. Bulan April doang gitu, Tat. Bulan April doang. Jadi seluruh Indonesia, Tat. Iya, seluruh Indonesia. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari para ilmuwan, saintis nih, Tat. Kalau ditinjau dari sisi yang lain gitu kan. Para ilmuwan menilai bahwa Indonesia yang terletak di antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia itu memang wajar terjadi banyak gempa, apalagi banyak sekali gunung berapi aktif yang lokasinya itu masih di Indonesia. Jadi kalau misalnya fenomena gempa yang keseringan terjadi di Indonesia ini itu ya hal yang wajar. Tapi kita sendiri ngerasain akhir-akhir ini sering banget gitu loh, Tat. Jadi ya bagaimanapun yang namanya musibah ataupun fenomena alam yang bisa mengancam nyawa kita kan kita juga ngeri-ngeri gitu, Tat ya. Kalau misalnya kita menyadarkan ini kepada yang tadi yang disebut ilmiah itu gimana, Tat? Baik. Ketika dikatakan bahwa ini wajar, lumrah dan sebagainya, yang sudah menjalani kehidupan di negeri ini 30-40 tahunan dan baru merasakan hal-hal ini belakangan. Ya, kewajaran apa yang bisa diterima oleh akal, pikiran dan hati nurani orang ini? Nggak ada ceritanya. Saya dulu kecil-kecil kayak gini. Ya, nggak ada ceritanya ini. Tiba-tiba kok menjadi diwajarkan. Ya kan? Ini yang di mana salahnya? Gitu kan, tiba-tiba saja kok menjadi ini wajar, biasa. Subhanallah ikhwatal iman. Hal yang seperti ini jika antum melihat pada umat-umat terdahulu, ya antum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisahnya. Allah Subhanahu wa taala tinggalkan sebagian dari peradaban mereka untuk pelajaran. Apa yang bisa mewajarkan untuk hancurnya satu peradaban besar seperti Firaun misalnya, Mesir. Peradaban Mesir dihancurkan habis oleh Allah, padahal peradaban yang paling besar yang ada di zaman itu. Maju banget. Dan Allah sisakan puing-puingnya
Sampai sekarang antum bisa melihat piramid, sphinx dan lain sebagainya, mumi-muminya bahkan jenazah-jenazah, jasad-jasad yang diutuhkan, diawetkan, masih bisa kita bisa lihat sampai hari ini. Apa yang mewajarkan mereka? Ya, apa yang mewajarkan kaum Ad dan Tsamud yang peninggalan mereka masih bisa disisakan. Bahkan kalau mungkin antum pernah mendengar satu tempat di sekitaran Italia namanya Pompei. Pernah dengar ya? Kaum Sodom itu tadi. Ya, Pompei lain lagi. Pompei ini saya tidak hafal detail kapan terjadinya. Tapi antum bisa melihat reviewnya di mana? Di Wikipedia ada juga informasi tentang Pompei itu. Bagaimana mereka ini suatu bangsa yang sangat maju peradabannya, namun mereka sangat hedon sekali. Jadi perzinahan, khamr, pelacuran, dan apapun kemaksiatan itu begitu biasa. Mereka hidup itu dengan penuh foya-foya, pesta dan lain sebagainya. Syahwat doang tete. Syahwat habis-habisan. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Gunung berapi yang ada tidak jauh dari tempat mereka tinggal meledak, menurunkan laharnya, menghabisi mereka. Tapi uniknya, sampai sekarang pun masih tersisa peninggalannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan lahar itu menghabiskan peradaban itu, tapi mengawetkan manusia-manusianya dengan kondisi terakhir mereka. Ada yang lagi zina, ada yang lagi nenggak khamr, ada yang lagi judi. Semuanya diawetkan oleh Allah dengan lahar itu. Orang asli seperti patung. Dibuat seperti itu oleh Allah. Disisakan, ditunjukkan kepada kita. Itu terjadi. Allah tunjukkan bahwa ini bagaimana menjadi fenomena alam. Harusnya kena lahar, habis. Iya, kan kebakar. Iya, meleleh, habis kita. Iya kan? Namun diabadikan oleh Allah, patung itu bukan patung asli manusianya. Pelaku-pelakunya diutuhkan, diawetkan oleh Allah. Nih pelajaran. Apakah naudzubillah kita mau sebagian dari negeri kita, naudzubillah, sebagian kecil saja, misalnya kita ambil pulau terkecil yang ada di negeri kita yang berpenduduk, berapa ribu nyawa yang akan hilang kalau itu terjadi, ya. Dan anehnya lagi, kita misalnya mengambil logika para ilmuwan para saintis yang mengatakan bahwa itu wajar. Terus adanya kewajaran karena posisi negeri kita yang seperti ini, apakah itu malah membuat kita menjadi mewajarkan dosa dan maksiat jika kematian itu sewaktu-waktu bakal terjadi? Anggap misalnya tidak beriman bahwa fenomena yang terjadi ada kaitannya karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Oke, misalnya Anda tidak beriman dengan itu. Anda beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, beriman kepada hari akhir, beriman akan adanya kematian dan balasan setelah kematian. Karena sesuatu iman kepada hari akhir, ini adalah sesuatu yang manusiawi dan logis. Manusiawi, logis, dan menunjukkan keadilan. Kenapa? Karena sebagian orang-orang yang tidak beriman, atau ada yang istilahnya orang-orang ini agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Ya, ini lebih aneh lagi daripada orang ateis sebetulnya. Ya, kalau orang ateis pada dasarnya tidak percaya Tuhan. Kalau agnostik percaya Tuhan tapi Tuhannya nggak berbuat apapun. Betul. Ya, ini kan lucu. Tapi anggap seperti itu. Anggap terhadap orang-orang yang beranggapan yang seperti ini. Kita bertanya kepada mereka, bagaimana status kehidupan manusia pada saat ini? Apakah setiap orang baik selalu bernasib baik? Apakah orang yang jahat selalu bernasib buruk? Semua bisa menjawab, tidak seperti itu. Betul. Ya, yang baik tidak selalu bernasib baik, yang jahat tidak selalu mendapatkan hukuman akibat kejahatannya di kehidupan dunia. Nah, kalau dia dengan happy-nya menjalani hidup dengan kejahatannya dan mati dengan enaknya, kemudian kehidupan itu cuman kehidupan dunia saja, ini nggak logik, ini nggak fair, ini nggak adil. Ya, adilnya itu sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kehidupan ini bukanlah satu-satunya kehidupan. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Itu yang membuat segala sesuatunya menjadi adil. Bahwa yang baik di sana akan merasakan kebaikan dari apa yang telah dia lakukan. Bagaimana bisa disamakan? Yang satu berusaha hidup dengan benar,
taat kepada Allah, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, menahan diri dari syahwat dan hawa nafsu, tahu batasan-batasan, ini haram, itu halal, ya kan? Hidup seperti di penjara, dalam tanda kutip di penjara, ya. Kemudian bagaimana bisa disamakan dengan mereka yang tidak lagi melihat segala sesuatunya ini ada haram, semuanya halal, semuanya kalau dia mau dia tinggal ngambil, syahwat kapan dia ingin perturutkan dia lampiaskan. Terus kemudian dikatakan ini sama saja. Bagaimana sama saja? Bagaimana hidupnya sama kemudian matinya akan dianggap sama? Hidupnya tidak sama, matinya pun tidak akan sama. Akibatnya pun tidak akan sama. Yang baik akan merasakan akibat dari kebaikan yang pernah dia lakukan, yang buruk akan menanggung akibat dari keburukan yang pernah dia lakukan. Poinnya itu tadi Tata. Jadi itu adalah satu kesimpulan yang bisa dibilang adil. Keadilan yang sangat sesuai dengan setiap fitrah manusia. Iya, betul. Setiap fitrah manusia akan bisa menerima benar ini adil. Betul. Masya Allah. Aduh, ngeri Tat. Jadi kalau bisa disimpulkan mungkin ini semua musibah yang udah terjadi itu supaya Allah mengingatkan kita agar kita rujuk Tat ya. Tapi jangan dijawab dulu Tat. Mungkin nanti kesimpulannya akan di-sharingkan sama Ustadz di segmen terakhir. Allah ya barik fiik. Tapi listeners, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah.